Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. No matter where you try to run, I'm coming. Believe the hype. Coming for you. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. Coming for you. You looking for a fight? I'm coming for you. Guys, look! We're all having a good time, especially me. I'm coming for you. I'm coming for you. Halo semuanya, kembali sama gue Entrif. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas nih ya, gimana sih caranya kita untuk jago pakai loba. Dan ini ada beberapa tips yang udah gue kompilasi buat kalian dan udah gue tes juga ya. Ini gue buat dengan seniat-niatnya karena sebelumnya gue pakai loba dan gue ngerasa loba ini kalau lu pinter makainya, ini menurut gue bagus banget ini loba ya. Oke, jadi tips yang pertama ya, gue pengen kasih saran nih ke kalian nih ya. Karena banyak banget rumor-rumor yang beredar ya tentang perks itu bakalan bisa kepake di ranked. Pertama kan perks itu bisa dipakai di custom room sama di classic. Dan kalau misalnya kalian nyadar juga, perks itu sekarang udah beberapa ada yang di buff ya. Contohnya kayak perksnya loba nih ya. Perksnya loba finishernya itu nih yang battle adaptation ya. Sekarang itu ketika kalian finish, kalian bisa dapat tambahan 200 poin supaya shield kalian bisa cepet-cepet ke upgrade gitu ya. Sebelumnya kan 100, sekarang 200. Plus ada rumor juga kalau bisa dipakai di ranked. Makanya gue kasih tips ke kalian, perks apa aja sih yang cocok buat dipakai di loba gitu ya. Untuk dari loba sendiri itu menurut gue ada dua ya. Yang pertama ada agresif dan kedua support. Kalau misalnya kalian tipikal tim yang agresif gitu ya, dan loba, cara kalian main loba juga agresif gitu ya, gue saranin kalian untuk pasif, kalian pilih yang Burglar's Intuition. Yang artinya apa nih? Kalau misalnya ada musuh yang ngelut untuk item ungu, merah, emas gitu ya, di dalam jarak pasif loba itu bisa ngeping lokasi musuh. Dan kalian harus tahu juga nih, kalau misalkan jarak pasif loba tuh jauh banget ya, 100 meter. Lebih jauh, 50% lebih jauh daripada ultinya loba. Ultinya loba kan kurang lebih 70 nih radiusnya. Nah, untuk pasif loba itu 110 kalau nggak salah ya. Kalau, tapi correct me if I'm wrong ya. Setahu gue 100 sampai 110-an. Jadi 50% lebih jauh gitu radiusnya daripada ulti. Kan itu luas banget. Nah, ketika ada musuh yang datang terus tiba-tiba kayak cuk ngelut item ungu atau emas atau merah. Nah, itu bisa langsung ketahuan ping ting gitu. Nah, ini bagus banget gitu ya. Ini gue baru nyadar dan ini bagus banget kalau misalnya kalian bisa pakainya. Ketika ada musuh datang, jadi kalian tahu nih, oh, ada musuh ngelut di sini. Ada musuh ngelut di situ gitu. Jadi kalian bisa dibilang kayak scouter banget ya. Nah, ketika kalian tahu musuh ada di situ, langsung aja setup atau mungkin samperin aja gitu pakai jump pad atau gimana gitu untuk bisa ngeknokin dia. Jadi ketahuan dia sendiri apa berdua itu bisa ketahuan gitu tuh. Nah, untuk finishernya sendiri ya, ini gue saranin kalian pakai battle adaptation. Sebelumnya kan cuma 100 poin ya, jadi kurang efektif lah ya. Karena kan finisher itu kan susah gampang pakainya. Kalau misalnya kalian finishernya itu kalian pakai ketika tiba-tiba ada musuh di sebelahnya, kalian gagal malah kalian bisa knock. Jadi finisher cuma kalian pakai kalau kalian tahu nih ya temennya itu udah ninggalin dia, jadi dia sisa sendirian atau mungkin 2 orang knock, satunya lagi kabur, baru lu pakai finisher. Nah, untuk ability-nya sendiri gue saranin kalian ambil yang illegal trade. Nah, kenapa? Karena gini, yang namanya kalian main agresif pasti ada suatu saat dimana teman kalian itu nggak bisa di backup sama kamu gitu ya. Jadi kalian harus bisa ngambil banner teman kalian. Tapi terkadang banner itu kan kadang orang suka di-camperin atau mungkin matinya tempat-tempat yang susah banget untuk diambil bannernya, kayak di dalam rumah udah di setup sama caustic gitu kan. Jadi kalian bisa pakai perks yang illegal trade ini untuk ngambil banner teman kalian lewat black market. Ya, radiusnya tetap sama dan itu kemakannya 1 slot ya. Jadi ketika kalian ambil 1 banner, kalian masih bisa lagi ngambil 1 item lagi terlepas dari banner kalian, banner teman kalian. Tapi kalian pakainya harus cepet ya. Jadi misalnya nih, setelah kalian ngelut banner teman kalian langsung cabut. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sadar, loba itu kan setelah dia pakai black market dan dia ngelut, itu kan ada kayak biru-biru susut gitu kan. Kayak jadi ketahuan, ih, ada loba di situ, dia lagi buka ulti gitu kan, bisa langsung disamperin. Nah, ini bisa dibilang kayak agak lumayan tricky gitu ya, agak lumayan beresiko juga untuk ambil banner teman kalian. Tapi ya daripada kalian sendirian, mendingan kalian ambil resiko untuk ambil banner teman kalian. Toh juga kalian punya jump drive gitu kan, punya gelang untuk bisa kabur dari kepungan musuh gitu. Untuk supportnya sendiri, kalau misalnya kalian gameplay support, gue saranin kalian ambil yang secret compartment. Terutama kalau misalnya kalian lootnya di tempat-tempat yang jauh dan gak banyak lootingan ya, ini kepake di scrim atau mungkin nanti di push rank ya waktu kalian udah mau ngejar top global. Nah, karena gini,
supply bin itu ya itu ada warna merah dan ada warna biru. Itu ya, yang warna birunya itu kalau misalnya kalian pakai perks ini, itu ada 2 tambahan item. Jadi satu supply bin itu kan yang biru kasihnya 4 item ya maksimalnya. Kalau misalnya kalian pakai pasif ini ada 2 tambahan item. Jadi 6 item totalnya. Nah, ini ngebantu banget, kepake banget. Gua kan kalau turnamen atau scrim kan turunnya di refinery ya. Nah, kadang tuh yang biru-biru ya kadang kan kita nggak punya banyak lootingan gitu kan, miskin banget gitu turun di situ. Tapi mau gimana lagi deh, tabrakan sama orang malah tusun ya kan, malah beresiko tuh nggak dapat poin sama sekali. Jadi gue bilang sama temen gue itu yang supply bin biru jangan di loot, gue aja ngeloot supaya kita lootingannya bisa makmur lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Untuk finisher sendiri ya, saran gue sih kalian tetap pakai battle adaptation ya, karena walaupun kalian support, kalian tetap aja perlu yang namanya vest merah gitu ya. Intinya ini harus banget dipakai. Tapi terserah kalau misalnya kalian mau pakai Victor's Pulse nggak apa-apa, tapi saran gue pakai battle adaptation aja. Nah, terus kenapa nggak deadly momentum bang? Karena kan supaya lu bisa buka black market terus. Nah, black market itu cepet banget cooldownnya. Jadi gue nggak saranin kalian pakai yang ini nih, karena lu habis buka black market, kita mungkin semenit kemudian lu bisa buka lagi black market gitu ya. Daripada lu pakai black market terus pakai perks ini lu nge-finish orang buka black market lagi, buat apa juga gitu. Kayak menurut gua sayang aja lah. Ini kayaknya sejak ini di-update dari 100 Evo Shield ke 200 Evo Shield ya, untuk battle adaptation ini, untuk perk ini ya, itu kayak gak bisa banget dilewatkan gitu. Jadi ini wajib banget dipakai perks ya. Oke, untuk ability sendiri ini ada 2 pilihan ya. Pertama lu mau pakai illegal trade ya, seperti tadi udah gue mention, kalian bisa ambil banner teman kalian, atau kalian pakai expensive taste. Gunanya apa nih? Ya, kalau misalnya kalian ngeloot senjata itu nggak ambil slot black market kalian, karena kalian tahu black market itu kan 2 slot. Nah, kalau kalian pakai expensive taste, kalian ambil senjata tuh free gitu. Jadi kalian bisa tukar-tukar senjata. Misalkan kalian nggak punya senjata sama sekali, kalian bisa lempar itu. Oh ya udah nih, gue mau ambil carbine sama flatline. Nah udah, 2-nya lagi bisa lo pakai buat akan lo mau ambil heat shield kayak misalnya lo di luar zona, mau ambil shield battery kayak lo mau ambil medkit, lo mau ambil attachmentnya. Ya itu kan jadi lebih cepat ngelutnya ya, ketimbang lu kayak gue habis ambil 2 senjata, udah deh gue nggak bisa ambil lagi, tunggu lagi ulti lama gitu kan. Jadi kalian bisa pakai illegal trade yang pertama, atau expensive taste. Oke, tips yang kedua, kalian tahu nggak sih ya, ini masih menyangkut dalam pengambilan banner ya. Kalau kalian itu bisa ngambil banner teman kalian dengan cara lempar cincin ke atas. Gimana caranya tuh bang? Ini gue pelajarin juga dari Ryota ya. Contoh misalkan teman kalian mati di sini ya. Kalau orang normal kan gini, cet ya. Jadi kalian kesini, ambil banner, kabur, ya. Nah ini adalah orang normal. Tapi kalau misalnya kalian udah master pakai loba, ya kalian gini caranya. Kalian cari tempat aman. Contoh di sini kalian lempar ke udara, lalu kalian ambil, gitu. Ya. Ini ada waktu kurang lebih 10 detik. Ambil, balik lagi, ya. Waktu season 1 ini kan masih bisa bunny hop ya. Jadi ini menurut gua OP banget. Jadi sini kesana kan paling kurang lebih cuma 5 detikan. Tapi kalau season 2 kan lebih lambat ya pergerakannya, karena udah gak ada bunny hop. Jadi kalian harus bisa hitung ulang lah kurang lebih. Contoh misalkan di sini ada compound ya. Sini ada compound. Maya teman kalian di luar tuh, lempar ke sini nih. Udara. Ya, jalan. Ya. Jalan, ini udah gak bisa nih. Habis ambil, aktifin. Aman. Nah ini adalah tips yang kedua. Ini bagus banget. Ini wajib banget kalian kuasain kalau misalnya kalian mau jago pakai loba. Tips yang ketiga, kita akan ukur jarak cincin ya. Karena gini, ini penting banget dipakai ya. Nah, gue usahain kalau mau jauh-jauhan ya, itu kalian usahain 45 derajat ya. Jadi ini adalah 90 derajat ke atas. Jangan juga kayak gini karena ini bakal pendek. Nah jadi jaraknya agak setengah dari mendatar kayak gini sama setengah vertikal. Jadi kurang lebih kayak gini. Kita ukur ya jaraknya berapa nih. Lihatnya itu 70 meter. Lihatnya ada tulisannya nih di kanan, 65 meter, 70 meter, atau 30 meter. Nah ini diukur sendiri nih sama cincinnya loba. Tuh lihat ya. Kalau ke atas 2 meter, kenapa? Karena kan dia akan jatuh di sini-sini aja. Contoh kayak gini ya. Udah, sini-sini aja. Kalau kayak gini, oh dekat. Tuh 40. Nah jadi kita usahain mentokin. Setahu gue sih 70 meter itu udah maksimal. Nah ini nih 70 meter. Lempar ya, tuh targetnya udah muncul, lempar. Nah ini adalah jarak terjauh. Nah terus gunanya ini apa bang kalau gitu bang? Nah gunanya apa? Supaya kalian tahu nih. Contoh misalkan kalian dikejar sama musuh, kalian mau kabur kan? Kalau kalian nggak hafal, kalian bisa jadi malah fatal nih. Contoh kayak gini nih. Ya kalian mau kabur ke sana, ya. Contoh misalkan kalian dikejar-kejar orang, tembakin, kalian mau lempar kejauhan, mati loh, ya. Gitu. Wah gue mau kabur, panik. Yah nggak nyampe gitu kan, nggak nyampe. Cuman kalau misalnya lu udah tahu nih jaraknya 70 meter, gampangnya gini aja nih, kejar musuh nih, nah ping aja nih 90 meter latih. Kalian mau kesini nih lemparnya, oh 110 meter, oh nggak nyampe nih, belum nyampe latih, set gitu 70 lempar, set gocek nggak jelas, lempar, selamat
Ya, jadi looping dulu tempat yang aman di mana ya, lu deketin sampai 270 meter baru lempar. Cuman jarak ini kurang lebih cuman estimasi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian di bawah, kalian di low ground, kalian lempar ke atas, ini akan beda nih jarak itu. Cuma 60 meter. Tapi kalau misalkan jarak mendatar ya, ini datarnya mendatar nih. Tempatnya gitu ya, terrainnya mendatar, ini 70 meter. Tapi kalau misalnya kalian ke high ground pasti akan lebih berat gitu. Akan lebih pendek, akan lebih pendek jarak itu, cuma 50 meteran. Gitu, jadi kalian harus kuasain banget lah ya. Gitu. Oke, jadi ini adalah tips yang ketiga ya. Ukur jarak cincin dengan cara kalian tandain, begitu udah 70 baru kalian lempar. Ya, usahain 45 meter, 45 derajat ya, angle-nya ya. Jangan lurus, jangan ke atas, karena nggak nyampe. Ini adalah jarak maksimal kayak gini. Gini. Nah, 45 derajat kayak gini. Ya. Oke. Jadi ini adalah tips yang keempat ya. Ketika kalian pakai loba ya, kalian harus hafal ya. Harusnya kayak tempat-tempat yang banyak lootingan tuh di mana sih? Kenapa? Karena gini nih. Contoh misalnya kita mau buka ulti. Kita tuh nggak bisa kayak sembarangan buka ulti. Udahlah, yang penting gue buka ulti di tengah. Lihat di minimap nih guys. Karena ada area biru-birunya nih. Nah, usahain kalian buka ulti itu di tengah-tengah yang memang banyak lootingannya gitu ya. Jadi nggak cuma asal buka ulti. Contoh nih, misalkan kalian, kita coba cari tempatnya dulu ya. Kita lihat, kita cek dulu nih, lihat nih. Nah, ulti kita kira-kira tuh mencakup banyak rumah-rumah nggak sih? Nah, kalau gue sih mikirnya gue bakal lempar ulti di sini nih. Nah, di sini kayak bakal bagus nih. Lihat tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada tempat lootingan nih. Baru buka ulti. Gitu. Jadi maksimal hasilnya ya. Kita buka. Oh, tuh. Dapat ada Nanan, ada longbow, ya kan, ada charge rifle. Ini bakal kepake banget nih charge rifle. Nanti ada tas, phoenix kit, skull piercing, lihat tuh. Kali 4 gitu. Tips yang kelima, waktu kalian lempar gelang, kalian nyadar gak sih kalau misalnya ada garis merah gitu ya? Nah, garis merah itu adalah lokasi gelang kalian tuh bakal jatuh di mana gitu. Kurang lebih kayak gitu ya konsepnya. Contoh nih, kalian mau lempar ke sini nih. Atau misalkan, sabar ya, kita coba arahin ke yang ada bukit ya. Nah, ini kelihatan ya, lihat nih tuh, ada oren-oren. Nah, tuh ada oren kan. Kalau misalnya kalian perhatiin juga ya, ini ada garis merah di sini. Nanti setelah lempar, ya contohnya kayak gini nih. Lihat kan? Nih itu ada garis merah kan? Nah, ini gue nggak tahu ya. Kadang tuh ada beberapa lemparan gelang yang ketika dia udah dilempar gelang, kalau misalkan gini, ketika gelangnya jatuh, kalau misalnya dia jatuhnya itu nggak di dataran ya, itu dia bakal mantul ke belakang. Jadi kalian harus pastiin banget, kalian waktu lempar gelang, itu gelangnya itu jatuh ke dataran yang rata supaya gelangnya itu nggak ngelinding ke bawah ya. Kurang lebih kayak gitulah pengertiannya. Jadi makanya bisa dibilang ini susah gampang nih. Contoh nih, kalian mau naik ke atas sini, gue nggak jamin bisa ya, sekali coba ya. Contoh kayak gini, lempar, lihat tuh, wah, lihat itu oren-oren. Waktu kalian lempar ada kayak garis oren buat nandain nih. Ini kira-kira bawah jatuhnya ada di mana gitu. Nah, itu baru kalian pencet buat aktifin gelangnya. Jadi kalian bisa naik ke tempat-tempat kayak gini. Nanti ya, ini begitu dia datarannya rata kayak gini, dia bisa nih buat aktifin gelangnya. Jadi nggak jatuh. Contoh kayak gini lagi. Lihat, lihat tuh ada, perhatiin, oren-oren. Ya. Kalau misalnya datarannya dia miring, ya itu kalian bakal gagal gitu, karena gelangnya bakal mantul, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah kalian selesai ngeloot, inget itu main random nih, jadi mereka mati, ya udahlah ya, gimana lagi. Setelah kalian dan teman kalian selesai ngeloot, ingat juga nih kalau misalnya ulti kalian itu bisa dipakai sama musuh. Jadi wajib banget setelah kalian pakai langsung tembakin. Ya, kalau misalnya kalian nembakin itu takut ketahuan sama musuh ya, karena kan nimbulin suara gitu ya, kalian bisa aja langsung kalian tonjokin aja berkali-kali. Itu kurang lebih kayak 7 kali tonjokan gitu, karena kan darahnya 200 ya, kurang lebih 150 per 200 gitu. Nah, kalian harus tahu juga kalau misalnya ultinya loba ya, si black market ini, setiap beberapa menit sekali itu dia bakalan munculin kayak semacam lingkaran kayak deng gitu. Nah, itu bisa jadi kayak indikator ke musuh gitu, kayak oh, di sini nih ada loba nih. Ada bekas kalian ulti loba. Gitu, jadi kalian harus waspada ya. Apakah nggak mati? Kayaknya nggak mati deh. Oke, contoh kayak gini nih ya. Nah, jadi ketika kalian lempar gelang di atas jampet, kalian bisa juga kalian pakai jam tower nih. Gelangnya loba itu bisa dikomboin sama jam tower. Ya, jadi misalnya nih, begitu kalian nabrak tapi kalian nggak nabrak ke sini nih, nabraknya ke sini nih. Kan jatuh nih kalian. Set, bakal jatuh, lempar gelangnya.
Gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalian bisa ada stay di atas. Tuh ya. Jadi waktu kalian jam tower, jebret, nabrak gitu kan. Nah, begitu kalian nabrak, kalian kan tetap ada di ketinggian gitu. Cuma tinggal lempar gelang aja ke atas, ya dipasing ke dataran yang rata gitu ya. Dan kalian bisa stay di atas gitu. Jadi kalian bisa dibilang kayak Pathfinder lah ya. Loba ini mirip-mirip kayak Pathfinder cara mainnya. Apalagi di King's Canyon nih. Ini kan season 2, mapnya King's Canyon ya. King's Canyon sama Vortex dicampur nanti. Nah, ini bakal kepake banget nih buat tebing-tebing nih. Dan gue gak heran sih setelah gue bikin tips ini bakal banyak yang pakai Loba atau mungkin Pathfinder ya untuk manfaatin tebing-tebing kayak gini nih. Nah, itu bagus banget menurut gua buat late game. Oke, jadi tips yang ke-8 ya. Kalian tahu nggak kalau misalkan kita tuh bisa ngekomboin gelangnya Loba ya sama jump pad ya. Contoh nih, gua kan ada di tebing ini nih ya. Kalau gua nggak pakai combo, ini gua nggak akan bisa nyampe nih, ada di sini. Ya, tapi kalau misalkan gua lompat pakai jump pad, aduh ini ada bot lagi. Aduh. Nah, ini. Tong, kata. Nah, menurut gua ini combo ini benar-benar bagus banget dan wajib banget buat kalian kuasain ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak pakai jump pad dan kalian nggak tahu ya untuk combo ini, kalian nggak bakal bisa sampai tebing-tebing ini nih. Ya, jump drive-nya misalnya kalian lempar ini nggak bakal nyampe di segini nih, karena dia pendek nih jaraknya jump drive ya. Contoh nih, misalkan kalau gua nggak pakai jump pad nih, dia cuma akan sampai sini doang nih. Tapi kalau misalkan kalian pakai jump pad, waktu di kalian naik ke atas jump pad, lompat lagi, lempar cincin. Nah, ini menurut gua lempar gelangnya. Ini kurang lebih mirip-mirip kayak misalkan kalian tuh pakai Pathfinder lah ya. Jaraknya bener-bener jauh banget, tinggi banget. Nah, ini lanjutan dari tips 7 sama tips 8 ya sebenarnya ya. Jadi gini nih, kalau misalkan kalian main Loba, kalian harus pinter-pinter nyari high ground ya. Nah, kalau misalkan kalian ada di high ground, kadang kan kalian mikir kayak, anjir, gue udah mau mati nih gitu. Karena kan cuma bisa stay 30 detik ya di atas bukit. Kalian ambil tembak-tembak orang, kalian turun, lempar lagi gelang ke atas. Gitu, kurang lebih kayak gini. Nah, gini ya. Terus kalian nembak gitu kan. Habis nembak, udah turun, lempar lagi jump drive ke atas. Jadi kalian bisa ngereset warningnya ini ya, kurang lebih ya. Karena kalau misalnya kalian kelamaan di atas bukit, ya kalian bakal mati langsung jadi peti gitu ya. Nih, contoh ya, kayak gini nih. Habis tembakin orang, ya kan. Turun, arahin ke atas, lempar lagi. Naik lagi ke tebing gitu. Cuman ini susah-susah gampang ya. Kalian harus make sure bahwa tempat yang kalian stay itu adalah tempat-tempat yang punya celah kayak gini nih. Nih punya celah kayak gini gitu ya, lihat ya. Nih. Jadi kalian lempar gelangnya gampang. Kalau kalian cuman ada di tepian-tepian kayak gini nih, ini bakal sulit banget nih untuk ngepasin gelangnya ya. Contoh kita coba lagi nih. Cari lagi ya. Nah, misalnya kalian kena ke atas, lempar. Oh, kita gagal lagi. Nah, coba kita lempar ke sini nanti ya. Nah, ini kan enak nih. Ini ada celahnya nih ya untuk ngelempar gelangnya, untuk ngepasin gelangnya. Ini kan ada kayak cekungan gini nih. Jadi ini kita gampang nih mau ngepasin. Kita ada stay di sini, bawa sniper. Pokoknya kalian harus banget wajib kalau misalnya kalian main support ya sebagai Loba ya, kalian harus banget wajib punya sniper gitu. Jadi kalian bisa nge-backup teman kalian, bisa nyicil, bisa nge-shield dulu ya. Terus kalau misalnya udah tinggal 4 detik kan ya, kalian lompat. Tarik ke belakang, set. Nih, kayak gini nih. Nah, udah gini aja terus kalian bisa reset berkali-kali ya. Jadi bisa dibilang kalian akan jadi satu-satunya orang, atau mungkin kalau misalnya ada Pathfinder ya musuhnya ya, jadi berdua ya. Kalian bisa stay di bukit yang tinggi banget kayak gini nih. Bayangin aja musuhnya di sini nih, open ya kan, King's Canyon open banget nih. Nah, kalian bisa pakai cara ini nih. Udah kalian bisa stay di atas, nembakin orang, dia mau nembak kalian langsung ambil coveran lagi dan kalian nggak bakal mati. Nah, orang di sini, orang yang di open field pasti akan ke-push gitu. Mau nggak mau dia ke-push masuk dalam compound. Jadi ini ya teritori kalian gitu bisa dibilang. Itu adalah tips yang ke-9 ya. Jadi di tempat warning reset 25 detik sekali nih, biar kalian tetap bisa nge-scout di atas tebing. Oke, tips yang 10. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan lempar gelang itu ke sela-sela jendela itu bisa loh ya. Nih, sela-sela jendela kayak gini ini bisa ya. Dan ini bagus banget untuk masuk ke dalam rumah dengan cepat. Contoh kayak gini nih. Gini. Oh, langsung masuk dalam rumah. Ya, misalkan kalian dikejar-kejar orang nih ya. Misalkan kalian dikejar-kejar orang, selama jendelanya ini lumayan besar ya untuk kalian bisa lempar gelang, itu bakalan possible ya, bakalan memungkinkan. Nih, contoh kalian dikejar orang, dikejar orang, langsung lempar gelang ke situ. Nah, alhasil
kalian bisa langsung dapat coveran di sini dan teman kalian bisa backup dari dalam rumah. Jadi gitu aja untuk 10 tips cara mastering loba ya. Jadi buat teman-teman yang suka pakai loba, menurut gua ini gak bakalan kepake banget dan kalian bisa langsung tulis komentar di bawah kalau misalkan ada tips-tips yang gua ternyata belum mention di video ini, karena kan setiap hari kan kita bisa belajar dari semua orang gitu kan. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya, susah kok lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya. Kalian bisa lihat sendiri semua EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya siap bos. Nah di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih pagi-pagi aja jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discordnya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Nah, tapi jangan lupa ya untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa membangun komunitas ini dengan komunitas yang positif. Jadi terhindar dari toxic yang berlebihan ya, kecuali sama teman kalian sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Itu udah urusan kalian lah itu ya gitu. Terus juga jauh dari drama-drama gitu. Jadi intinya please banget jaga positive play supaya kita bisa have fun main game ini terus dan semoga game ini makin rame setiap harinya dan kalian bisa enjoy sama Apex Legends Mobile. Jadi gitu aja untuk video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih guys yang udah nonton video ini sampai habis. Come on, Rowdy. Let's give him a show. You ready to go? Hope you brought earplugs. Oh crap, really? I'm no one-hit wonder.